Di episode sebelumnya, setelah Chinmu melihat Dewa Iblis diserang oleh formasi dan kemudian mati, ia menyadari bahwa area terlarang ini bukan untuk mempertahankan diri dari invasi musuh, tetapi untuk mencegah para penduduk Desa Bebas keluar dari area tersebut. Dan formasi itu ditinggalkan oleh makhluk yang menghancurkan reruntuhan besar di masa lalu. Setelahnya, Chinmu memutuskan untuk masuk. Ia turun dari kapal bulan yang kini dalam kondisi nonaktif dan memaksa Raja Iblis Dutian untuk memandunya menggunakan kemampuan aljabar dan penglihatan Dewa Iblis miliknya guna menghindari jebakan mematikan dari formasi tersebut. Selama perjalanan, Chinmu mengamati metode perhitungan ruang yang digunakan Raja Iblis Dutian. Melalui diskusi singkat tentang sistem bilangan oktal dan penggunaan 8 trigram, Chinmu mendapatkan pencerahan besar. Ia akhirnya memahami cara menggunakan kitab misteri tertinggi yang selama ini sulit ia kuasai, menjadikan 8 trigram sebagai alat hitung atau kalkulator spiritual. Rombongan Chinmu kemudian melewati serangkaian reruntuhan yang menunjukkan sejarah pelarian penduduk. Reruntuhan pertama merupakan sebuah desa kecil dengan 4 rumah. Di sana Chinmu menemukan bukti emosional berupa pakaian bayi bertuliskan Chin yang persis sama dengan liontin gioknya dan sebuah mainan kayu, serta tanda pernikahan di pintu. Ia menyadari ini kemungkinan besar adalah rumah masa kecilnya. Kemudian Chinmu masuk lebih dalam dengan tujuan ingin menemukan lebih banyak barang guna mendapatkan lebih banyak informasi, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Setelah meninggalkan rumah tersebut, Chinmu pergi ke reruntuhan yang semakin besar. Ini adalah kota-kota yang lebih besar dengan banyak makam dan sekolah dan senjata spiritual yang hancur. Ini menunjukkan perjuangan berdarah-darah penduduk Desa Bebas saat mencoba melarikan diri ke dunia luar. Di tengah keheningan reruntuhan, tiba-tiba terdengar suara nenek Si yang sedang mengomel hebat. Ia merasa tertipu oleh kepala desa dan kakek-kakek lainnya karena dibawa ke tempat yang sangat berbahaya hingga nyaris mati. Di tengah hutan yang menyesatkan, kondisi para tetua Chinmu semakin terdesak. Kakek Jagal, kakek buta, dan nenek Si terjebak dalam segel ruang berlapis yang bertindak seperti dadu ilahi dengan 108 sisi. Setiap kali ruang bergeser, mereka harus berhadapan dengan hukum alam yang mematikan, mulai dari badai api hingga serangan bintang cermin. Kondisi nenek Si pun kian mengkhawatirkan karena benih iblis dalam dirinya semakin kuat, membuat kesadaran Li Tianxing sering mengambil alih tubuhnya secara tiba-tiba. Meskipun aku sangat kuat, tubuh istriku tidak akan sanggup lagi menahannya. Istriku, biarkan aku mengambil alih tubuhmu, ucap seorang pria tua dalam diri nenek Si, dan muncul sosok pria tua dengan rambut yang tidak teratur. Dia adalah benih iblis yang dulunya adalah suami dari nenek Si, yang namun meninggal setelah dibunuh nenek Si, yang kemudian menanamkan iblis hatinya ke dalam tubuh nenek Si. Sementara mereka berjuang antara hidup dan mati, kakek buta yang dulunya ahli formasi hanya bisa menghela nafas pasrah karena menurut perhitungannya, formasi rumit ini baru akan hancur secara alami dalam waktu 24.000 tahun lagi. Tepat saat keputusasaan melanda, suara Chinmu terdengar dari luar dimensi tersebut, membawa harapan baru bersama Raja Iblis Dutian. Dengan pengetahuan aljabar tingkat tinggi, Dutian berhasil menemukan ruang 109 yang merupakan pusat penggerak seluruh formasi tersebut. Atas instruksi Dutian, Chinmu melemparkan mutiara penghuni laut, harta karun yang ia jarah dari Istana Mas Roland, untuk mengganjal mekanisme ruang itu sebagai benda asing yang merusak roda gigi. Akibatnya, formasi besar itu hancur berantakan, melemparkan nenek Si, kakek Jagal, kakek buta, dan yang lainnya keluar ke dunia nyata dalam kondisi babak belur namun selamat. Bukannya disambut dengan gembira, para tetua itu justru disambut dengan gelengan kepala dan omelan pedas dari Chinmu yang merasa mereka semakin tua semakin tidak bisa diandalkan. Meskipun senang selamat, Chinmu geram karena harus menjemput para kakek dan neneknya ini di tempat yang berbahaya saat perayaan Tahun Baru. Setelah berkumpul kembali, mereka menyadari bahwa meski kepala desa dan apoteker terpantau aman di jalur lain, keberadaan si bisu masih menjadi misteri besar karena ia menghilang sendirian tanpa sepatah kata. Tanpa berbuang waktu, kelompok kecil yang kini semakin kuat itu melanjutkan perjalanan menuju jantung Desa Bebas dengan Raja Iblis Dutian yang memimpin di barisan depan. Untuk spoiler episode minggu depan berakhir sampai di sini, karena Donghua ini hanya mengambil 2 bahkan 1 chapter untuk 1 episode. Untuk mendengar spoiler lanjutannya, jangan lupa follow.